Ia pun terus berkeliling dan selalu sesekali matanya menatap tajam. Ia bersembunyi di balik pohon. Entah apa yang... Ayo ikuti ceritanya. Ayo bisa ngeliat, tetapi ia tidak tahu dari mana ilmu itu didapatkan. Ikuti sampai selesai. Sebut saja Ayu. Ia adalah seorang gadis cantik yang masih lajang. Tetapi sampai kini ia belum juga memiliki pasangan. Usianya sudah lumayan, di atas 30 tahun. Rupanya ia tidak menyadari bahwa dirinya adalah mendapat ilmu liak dari orang tuanya. Suatu hari ia duduk terbengong. Entah apa yang dipikirkan. Ia merasa aneh saja. Ia mencium bau yang sangat enak sekali. Ternyata adalah tetangganya baru saja melahirkan. Bayi ini terus-terusan menangis yang tidak lazim seperti biasanya. Kontan saja orang tuanya menjadi panik karena sudah dicium oleh leak sebelah. Kebingunganlah orang tuanya karena pas waktu itu adalah Kajang Kleon. Berangkatlah Ayu dari rumahnya. Ia merasa panas, ingin saja pergi. Ia selalu ingin bergerak di malam hari. Itu adalah pengaruh dari ilmu liak yang ia miliki. Selalu saja ingin kemana-mana. Kalau dia tidak mau pergi, maka sampailah akhirnya ia di suatu tempat yang sangat menyeramkan. Di sana ia berputar-putar. Itu adalah kuburan yang selama ini diketahui sangat angker oleh warga. Di sana Ayu juga kesana kemari, sepertinya orang yang tidak tahan untuk diri diam. Ia selalu ingin bergerak dan selalu sesekali matanya menatap tajam. Ia bersembunyi di balik pohon. Entah apa yang ia pikirkan dan yang ia lakukan. Yang jelas, ia tidak pernah merasa ingin diam. Kakinya seolah-olah gatal dan merasa panas badannya kalau ia diam saja. Kemudian ia pun merasa terbang ke suatu tempat. Entah apa yang dituju. Suasana semakin seram. Hanya terdengar rolongan anjing. Ayu mulai menjulurkan lidahnya. Ia pun mengenakan kain-kain yang penuh dengan rerajahan dan menggunakan kemen setinggi lutut. Orang tua bayi semakin panik atas apa yang dialami bayinya. Dan sesaat kemudian bayinya pernah diam sebentar, namun tidak dalam waktu yang lama. Selalu saja bayinya menangis. Orang tuanya sudah berpikir entah apa sebabnya. Ia tidak menemukan cara apa yang paling ampuh untuk dilakukan. Ternyata Ayu sekarang sudah membacakan mantra-mantra dan kepalanya ditutupi tudung. Sesekali dia komat-kamit dan memejamkan mata. Dalam waktu yang tidak begitu lama, akan terjadi hal-hal yang aneh pada diri Ayu. Mungkin Ayu sekarang sudah mulai berubah wujud. Pelan-pelan dari kepalanya, ia tidak menyadari. Tidak seperti biasanya tumbuh bulu dari kepalanya, kemudian melebar kepada bagian-bagian yang lainnya, ke tangan, kaki, dan selanjutnya. Total akhirnya dia berubah wujud menjadi monyet. Kata orang-orang, ilmu seperti ini tidaklah tinggi. Ilmu yang benar adalah ilmu tinggi itu bisa berubah menjadi jamur berat, menjadi badai, siap putih,
Bang Timong dan lain sebagainya. Ia hanya baru bisa menjadi monyet. Ia seperti kegatalan dan terus saja tergoda ciumannya, mencium bau aneh dan bau-bau yang sangat enak menurutnya. Berangkatlah ia menuju sumber bunyi karena dia mendengar bunyi tangisan bayi di malam hari yang sangat-sangat menyeramkan. Suasana gelap, tidak ada penduduk yang bangun pada malam itu. Ia melewati malam itu dan seolah-olah menjadi miliknya, dan melewati pohon bambu. Memang pohon-pohon seperti ini bagus baginya untuk berlindung dan menjalankan ilmu hitamnya. Ada pohon-pohon besar, maka di sanalah ia mulai beraksi sambil menari-nari. Kadang-kadang ia kelihatan, kadang-kadang juga menghilang. Di kegelapan malam yang terdengar hanya lolongan anjing dan bunyi binatang-binatang malam. Penduduk di sekitarnya hampir tidak bisa tidur karena kepanasan, karena ada orang yang lewat yang bisa meleak. Ini memang sudah dari dulu, dan akhirnya dia pun menghampiri anak kecil itu. Sepertinya ia mau memakan saja, karena yang dilihatnya itu bukanlah anak kecil. Ia melihat itu adalah babi guling, sehingga menjulur keluarlah lidahnya. Dan sangat tergoda sekali Ayu setelah menjadi leak. Ia pun terus berkeliling di tempat bayi yang sendirian. Kemudian dimainkanlah bayi itu. Kemudian tumbuhlah lagi taring dari mulutnya. Ia sudah berubah wujud sekarang, berambut putih, matanya jelalatan berwarna merah, matanya mendelik. Kemudian bayi itu dimain-mainkan, dininabobokan seperti layaknya normalnya seperti ibu. Bayi itu kemudian diam sejenak dan kemudian lagi menangis. Sangat menyeramkan. Bayi itu kemudian tidur pulas. Sepertinya ia mau membawa terbang bayi itu. Syukur saja datanglah orang tuanya dan mendengarkan dan kaget melihat bayi itu. Tetapi ia tidak melihat sosok yang tadi, tetapi ia sudah berubah lagi menjadi monyet lewat belakang rumahnya. Dia pun meninggalkan pondok itu. Setelah bayi itu dimain-mainkan oleh Ayu yang tidak bisa, akhirnya bayi itu pun jatuh sakit. Tidak bisa lagi diselamatkan rupanya. Sakitnya sangat keras. Kemudian meninggallah bayi itu, dibawa oleh keluarganya. Ia tidak tahu bahwa bayi itu pernah dimainkan oleh Lea. Semua tetangganya ikut bersedih dan merasakan betapa sedihnya kalau mempunyai anak seperti itu. Semua warga menjadi kangen dan ada yang bawa api. Dikuburkanlah kemudian bayi itu. Semua penduduk menjadi sedih atas keganasan ilmu hitamnya Ayu. Walaupun Ayu tidak tahu sebenarnya ia mendapat kesaktian dari orang tua dan neneknya yang diberikan kepadanya, sehingga ia bisa melihat